Nah, mari kita sekarang kalau boleh kita mengundang Dr. Prudensia, Ibu Teti, yang kita tahu bahwa beliau ini adalah ahli tradisi lisan ya. Seorang spesialis, super spesialis kalau dalam bidang kedokteran ini, dalam bidang literasi musik juga super spesialis ini beliau ini. Kita sangat bergembira mendapat kunjungan dan kehadiran dari Dr. Prudensia. Yang tadi Dr. Amin mengatakan adalah gurunya Dr. Amin ini. Wah, ini luar biasa. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kalau boleh kita mengundang Dr. Prudensia untuk menyampaikan pendapat maupun pandangannya. The floor is yours, Bu. Silakan. Terima kasih, Mas Chandra Darusman. Saya senang sekali sudah bertemu dengan Mas Chandra pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang terhormat Bu Kartini yang telah memaparkan hubungan sangat intim antara obor dan ATL, kemudian juga Dr. Amin, Muhammad Amin, Pak Handoko, teman-teman semua, ada Mbak Nungki di sini, ada teman-teman semua yang tidak bisa saya sapa satu persatu, tapi hadir. Selamat siang, semoga kita semua sehat semua. Yang paling penting mungkin saat ini ya, salam itu. Terima kasih ya Bu Kartini, Obor, dan teman-teman semua yang sudah mengundang saya untuk minta untuk memaparkan sesuatu mengenai buku ini. Dan tadi Dr. Amin sudah mengatakan saya guru katanya. Jadi saya juga bermula nih, saya sebagai apa ya Bu Kartini, saya ngomong gitu ya. Musikus bukan gitu ya. Tapi kalau sebagai guru ya mungkin saya pernah memang menjadi promotor Dr. Amin, membimbing Amin ini selama hampir 3 tahun waktu itu. Dan dalam kesempatan ini mungkin izinkan saya atas nama Dr. Amin mengucapkan terima kasih kepada Dikti sebetulnya. Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membuat program, dan inilah yang pertama kali ini Dr. Amin dengan Asrif dan teman-teman yang lain, ada 7 orang, itu adalah angkatan pertama program ATL yang didukung oleh Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dikti yang telah memberikan beasiswa untuk mahasiswa S2, S3 dari tahun 2009 sampai 2014. Dan juga yang telah memungkinkan Dr. Amin juga pergi ke Leiden waktu itu. Sehingga saya lihat ada dalam bukunya ada juga koleksi dari KIT-LV, sebab pada waktu itu hubungan kami juga bisa ke Leiden karena hubungan dengan KIT-LV yaitu Dr. Rosito, lalu Pak Profesor Dr. Fasli Jalal dan juga Pak Profesor Dr. Muklas Samani. Jadi nama-nama ini tidak dapat dipisahkan, ditinggalkan, dan saya ucap terima kasih karena program ini bisa berjalan dan lahirlah dokter-dokter yang antara lain seperti Dr. Amin dalam angkatan pertama ini. Itu mungkin. Kemudian sebagai rekan Obor, saya juga berterima kasih ini Bu Kartini yang telah sampai hari ini dari mulai ATL lahir 27 tahun yang lalu sampai juga terakreditasi di UNESCO. Obor tetap hadir bersama untuk mempublikasi, mensosialisasi khususnya tradisi lisan ini ke semua saja. Kalau istilahnya Bu Kartini, menambah referensi yang sangat kurang di Indonesia ini. Saya setuju sekali, jadi terima kasih sekali. Nah, kalau bicara mengenai buku yang sudah berubah memang dari judulnya ya, judulnya berubah dari disertasi, tapi memang saya menyambut baik upaya Dr. Amin dan tentu saja Yayasan Obor yang telah menerbitkan buku ini. Karena apa? Karena memang referensi itu seperti yang Bu Kartini katakan sangat kurang. Jadi khususnya tradisi lisan yang dari kaitannya ya dengan musik itu memang masih sangat kurang, sehingga kehadiran buku Musik Itu Politik dari Muhammad Amin ini pantas disambut ya, dengan gembira. Apa yang dapat saya sampaikan di sini mungkin adalah beberapa hal berikut ya yang menarik untuk saya sebagai orang tradisi lisan.
Terutama saya ingat kalau tadi ditulis dalam kata pengantar Amin, saya menjadi teringat 8 tahun yang lalu katanya ditulis begitu. Saya juga ketika baca ini jadi ingat juga 12 tahun yang lalu mungkin ya kalau di samping pertama kali ini muncul. Jadi ketika saya bandingkan dengan yang lalu memang terasa sekali bahwa Dr. Amin mempunyai semacam obsesi. Dia melakukan penelitian dengan autoetnografi. Dia pelaku, dia bercerita. Dia pelaku Kakula, dia bercerita tentang ibunya, dia bercerita tentang tante-tantenya, dia bercerita tentang orang di sekitarnya yang di Palu yang melanjutkan musik Kakula itu. Bagaimana seseorang bisa memberi jarak ketika dia harus menuliskan sebuah disertasi. Nah, ini sebetulnya yang menjadi perdebatan, dan fungsi saya sebagai promotor pada waktu itu adalah menjagai dia supaya tidak menjadi subjektif gitu. Bagaimana supaya tetap objektif gitu, menuliskan sesuatu yang memang ditekuninya, digelutinya, dan memang menjadi makanan katakanlah sehari-hari. Nah, ini bagaimana kemudian dia diharuskan untuk bercerita kepada kita semua, kepada orang banyak mengenai Kakula. Yang menarik mungkin ada beberapa hal. Pertama, pengkaitan dua tradisi Kakula ini dengan konteks sejarah. Jadi ini sebagai contoh bahwa seni yang masuk di dalam tradisi lisan ini tidak pernah bisa kita lepaskan pada konteks sejarahnya sebetulnya. Bagaimana dikisahkan di dalam buku tersebut kisah kesejarahan dari masa sebelum kolonial, kemudian masa kolonial, kemudian pada masa Jepang, dan kemudian pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan gitu ya. Pada tahun 2000-an itu ya, 2009 itu. 2009 sampai 2012 itulah penelitiannya. Nah, menarik sekali bahwa setiap momen sejarah itu akan memberi tidak hanya memberi makna tentu saja, tetapi memberi warna kepada seni tradisi yang muncul gitu. Jadi pada masa Belanda tadi dikatakan ada politik etis. Ya. Kemudian apa kaitannya politik etis dengan penciptaan tradisi di dalam satu wilayah konteks tertentu. Nah, ini konteks-teksnya ini sangat luar biasa, sebetulnya bisa dilihat lebih lanjut lagi juga ya pada saat yang lain. Tapi juga ketika dia meneruskan pada masa Jepang, ketika tetua Kakula ini menyembunyikan alat-alat musiknya yang mahal itu karena takut Jepang mengambilnya, merampasnya. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Tapi ada semangat di situ, digambarkan ada semangat dari pemilik Kakula, pemilik aktif Kakula untuk melestarikan Kakula. Paling tidak menyelamatkan dulu kalau belum bisa mementaskannya, gitu kan digambarkan. Jadi memang pada masa Jepang belum bisa mementaskan, jadi ya diselamatkanlah alatnya itu supaya pada saat bisa dipentaskan itu masih ada. Nah, ini menarik sekali cerita ini, dan analisis itu hubungan antara satu politik kebudayaan di sini ya, politik kebudayaan, politik kebijakan kebudayaan dengan lahirnya tradisi-tradisi ini sebetulnya merupakan kekayaan yang luar biasa untuk referensi kita, untuk kita ketahui bersama. Kemudian lanjut ketika pada masa Orde Lama, bagaimana dalam tanda petik sebetulnya saya mengatakannya itu ada Jawanisasi gitu ya, adanya kekuatan besar di Jawa, kekuatan besar pada satu pewarisan tradisi di Jawa dengan satu model tertentu, ya itu bisa dibaca. Kemudian itu menyebar ke semua wilayah, dan itu tidak hanya terjadi pada Kakula sebetulnya, tapi juga terjadi pada beberapa seni tradisi yang lain. Nah, ini juga merupakan fakta yang begitu berharga di dalam perjalanan sejarah musik tradisi Indonesia, musik tradisi Nusantara kita.
Artinya apa? Artinya bahwa analisis-analisis mengenai hubungan-hubungan kesejarahan, kebijakan ini akan membukakan juga teori dan konsep-konsep yang berdasar kepada seni tradisi di Nusantara ini gitu. Jadi ini yang belum banyak dikaji justru. Belum banyak diperlihatkan bagaimana, jadi kita cuma melihat seni tradisi atau seni panggung itu sebagai seni panggung saja, pentas saja. Ada beberapa orang main, ada beberapa orang yang berpakaian begini begitu dengan alat musik sekian dan sebagainya. Kalau ada revitalisasi yang dilakukan, ya revitalisasinya sebatas fisikal seperti itu. Padahalnya tidak mungkin revitalisasi akan berlangsung baik, pewarisan akan berlangsung baik kalau akar permasalahan itu tidak pernah diketahui oleh pembuat kebijakan. Syukur sekarang Dr. Amin sudah diantarkan untuk menjadi direktur di situ yang seharusnya mempunyai tanggung jawab moral untuk keberlangsungan yang secara profesional dapat dilakukan. Secara profesional dalam arti secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Bukan hanya karena itu merupakan satu program. Nah, seringkali kan ada satu program pemerintah pokoknya harus jalan, tetapi analisis mengenai akar permasalahan itu tidak dilihat lebih lanjut. Nah, salah satunya itu adalah yang tadi saya sampaikan. Nah, ketika masa kemerdekaan juga itu sangat berpengaruh besar. Jadi Orde Lama, kemerdekaan, Orde Lama, kemudian Orde Baru. Kemudian saya memang pernah menyaksikan pada tahun 2012 ya, saya pergi ke Palu dan menyaksikan bagaimana Kakula itu bermain di sana pada masa itu. Kemudian kita melihat ada satu hal yang roh tradisi yang masih dipertahankan, bukan karena kalau orang Jawa bilang sebagai nguri-uri gitu ya, nguri-uri tradisi atau sebagai satu kebanggaan lokal saja, akan tetapi dia adalah melestarikan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya tradisi adalah komunitas itu, komunitas adalah tradisi itu. Jadi kalau dikatakan bahwa tradisi itu adalah masa lalu, itu tidak tepat. Sebab tradisi itu adalah masa sekarang yang berasal memang dari masa lalu. Begitu. Ini yang seringkali orang kontraskan saja bahwa tradisi bertentangan atau berkebalikan dengan sesuatu yang modern. Seakan-akan tradisi itu lepas dari satu kemodernan, kemodernan itu lepas dari tradisi. Ini juga konsep yang keliru yang bisa dibaca dalam buku ini bahwa itu sudah dijelaskan tidak demikian. Karena kalau kita melihat tradisi masih hidup pada masa sekarang, itu berarti masyarakat mengakui tradisi itu adalah miliknya. Bahwa tradisi itu mempunyai harga, mempunyai fungsi, mempunyai makna yang besar, sehingga dia sudah melintasi tidak hanya zaman, tapi melintasi berbagai norma dan adat yang lain, agama termasuk. Jadi kalau tradisi itu masih hidup pada masa sekarang, berarti tradisi itu baik gitu. Karena kalau tidak baik atau dianggap bertentangan atau merusak, itu sudah tidak bisa lagi kita dapati sekarang gitu sebetulnya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya perlu kita lihat dari sini, ya. Dan bagaimana pengaruh seperti tadi digambarkan javanisasi, bagaimana musik itu nggak boleh keras, tapi mesti yang halus. Kriterianya apa? Waktu itu perdebatan itu juga yang saya sampaikan pada Amin. Apa kriteriamu untuk mengatakan musik itu harus halus? Apakah nggak boleh, apakah keras itu menjadi kasar itu menjadi negatif, gitu kan? Saya waktu itu. Nah, ini kan tentu kriteria-kriteria seperti ini yang patut diperdebatkan lebih jauh lagi. Tetapi yang menarik adalah metodologi yang dilakukannya secara autoetnografi dan juga kemudian dia melakukan wawancara secara pribadi dengan orang-orang tertentu. Walaupun ada yang tertinggal juga, misalnya waktu wawancara pribadi dengan Sulihi Sause yang di dalam disertasi pada tanggal 14 Mei 2011 itu tidak dicantumkan itu di dalam buku. Mungkin terlewat, tapi di belakang memang ada cantumannya. Tetapi ketika mengatakan bahwa Kakula Nuada itu dipakai untuk pelantikan Raja Palu terakhir pada halaman 117, mungkin itu terlewat tapi bisa. Tapi ini untunglah di saat di belakang-belakang ada lagi. Jadi di sini diperlihatkan bagaimana metodologi autoetnografi itu disandingkan dengan metodologi yang memang melakukan wawancara pribadi secara terlibat
dengan para pelaku. Bagaimana pelaku ini dihargai setingginya. Karena memang di dalam tradisi lisan, para pelaku ini yang memegang, yang menjadi subjek gitu. Dia bukan hanya objek, dialah yang memang merupakan kunci dari khasanah kekayaan tradisi itu. Gitu ya. Kalau pelaku ini hilang juga tradisi itu sebetulnya gitu. Jadi kita selalu berlomba. Nah, dalam kaitan itu, maka dia mengemukakan juga di sini mengenai pemain dan sistem pewarisan gitu. Karena apa? Tradisi ini erat sekali dengan pelaku dan dengan masyarakat, dengan komunitas. Maka nama-nama solihe, nama-nama yang lain itu menjadi penting gitu hadirannya. Karena siapa? Karena dialah yang meneruskan kakula itu. Karena mereka lah kakula itu masih ada. Apakah itu kakula Nuada yang ada di komunitas Talise ya oleh orang masyarakat etnis Kaili, atau kakula kreasi baru yang disebut kemudian ensemble Modero gitu kan, ensemble Modero Palu. Nah, untuk Modero ini kan sebetulnya di Sulawesi Tenggara juga ada ya, namanya juga Modero. Jadi ini juga menarik sebetulnya untuk melihat bagaimana migrasi, tidak hanya migrasi kosakata ya, migrasi kesenian. Bagaimana migrasi sekarang teman-teman di Sulawesi Utara sedang asik berjuang untuk menggolkan kulintangnya. Apakah kulintangnya hanya Sulawesi Utara? Apakah tidak ada berkaitan dengan Palu? Tidak ada kaitan dengan Jambi gitu, dengan lain. Ternyata untuk konteks Nusantara Indonesia ini semua berkaitan. Nah, salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah keterkaitan itu yang sudah dikemukakan, bagaimana tidak satu tradisi, satu seni tradisi yang dalam hal ini diwakili oleh kakula ini tidak berdiri sendirian, tidak steril gitu ya, tidak ada pengaruh. Dia ada di dalam ekosistem budaya, dia ada di dalam ekosistem masyarakat, sosial, politik, itu berkelindan semuanya. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan satu bicara itu saja, kemudian musik gongnya seperti ini, gongnya terdiri dari ini, notasi nadanya demikian, orangnya menyanyi, kemudian kalau yang baru itu mulai dari tari tradisi yang baru, kemudian dia hadir baru, itu tidak selesai di situ sebetulnya. Nah, ini yang saya memang selalu sampaikan, bahwa tradisi lisan itu bukan hanya seperti itu, bukan hanya yang luar saja yang harus dilihat, tetapi apa yang kemudian peristiwa-peristiwa sosial, budaya, ekonomi, termasuk di dalamnya juga politik, yang kemudian mempengaruhi, yang menjadikan penciptaan satu tradisi itu hadir di dalam konteks masyarakat. Nah, salah satu itu kita bisa akan baca di dalam buku ini gitu ya. Mengenai yang lain, mengenai diatonisasi ya di luar Jawa, Bali, kalau udah keluar untuk etnis lokal menjadi nasional dan sebagainya, itu juga menarik kan. Dan ini bisa juga dibaca di sini. Kemudian ya saya cuma menutup paparan saya, mudah-mudahan bisa untuk bahan diskusi. Silahkan membaca, selamat membaca, dan selamat Amin sudah menghasilkan karya menerbitkan disertasinya, karya dari yang berdasar pada disertasi beberapa tahunnya. Terima kasih Mas Chandra, dan terima kasih hadirin sekalian. Semoga ada manfaat. Ya, terima kasih banyak Dr. Prudensia. Saya terus terang kagum atas wawasannya yang jeli dan jernih tadi, memaparkan isi buku dari Dr. Amin. Sepertinya dua hal yang nancep di saya, yaitu bahwa Ibu mengatakan seni panggung itu bukan sekedar hanya di atas panggung, tapi juga ada kontekstualnya yang perlu kita angkat, dan justru disitulah dagingnya dari sesuatu buku dan suatu peristiwa ya. Dan beliau ini menjaga Dr. Amin ya, untuk berjarak antara pelaku dan peneliti, dan ini penting sekali ya, karena disitulah saringannya yang harus dilakukan dan dilakukan secara baik oleh Ibu Dr. Prudensia. Terima kasih Ibu, luar biasa. Kita beralih sekarang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ke Mas Handoko. Mas Handoko masih ada? Ada tuh.
Jadi Mas Handoko ini juga tokoh juga tersendiri ini. Sekarang pebisnis yang mengembangkan M-Block ya, dan juga ahli branding Indonesia, luar biasa ya. Jadi kita sangat beruntung Mas Handoko bisa membagi pandangannya terhadap buku ini.